warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Alia Maglin Fadelina, kelas A2 semester 2, prodi PLB dengan nomor induk mahasiswa 211 F10033. Di sini saya akan menceritakan kembali tentang film Tare Zameen Par untuk pengumpulan UTS mata kuliah Pendidikan Anak Lamban Belajar oleh dosen pengampu Ibu Renalatama Kismawiyati SPD MPD. Film ini mengisahkan seorang anak yang bernama Awasti Ihsan yang mengalami disleksia, di mana ia mempunyai dunianya sendiri, suka berimajinasi, dan seorang anak yang pemberani. Dan juga sebagai seorang anak yang mengalami disleksia dengan ciri-ciri tidak dapat melihat huruf dan angka dengan benar, dalam penglihatannya huruf dan angka seperti sedang menari-nari dan selalu menari-nari di pelupuk matanya, sehingga anak disleksia tidak dapat membaca dan tidak dapat menulis dengan benar. Ihsan sering mendapatkan tekanan dari teman-temannya, dari orang tuanya, dari guru-gurunya. Mereka tidak memahami kondisi Ihsan yang sebenarnya mengalami disleksia. Ihsan selalu mendapatkan nilai buruk di sekolahnya. Ia pernah bolos dari sekolah dan akibat perbuatannya, dia dikirim ke asrama. Mendengar keputusan dari ayahnya itu, Ihsan menjadi depresi dan akhirnya ia tetap dikirim ke asrama. Di asrama barunya, Ihsan diperlakukan sama dengan di sekolah lamanya. Setiap guru yang mengajarnya, tidak ada yang mengerti kondisi yang dialami oleh Ihsan. Di asrama ini, Ihsan sering mendapatkan tekanan dari guru-guru dan teman-temannya. Di sekolah baru atau asrama, oleh gurunya Ihsan diminta untuk menerjemahkan isi dari sebuah puisi yang dibacakan temannya. Tapi gurunya tidak suka dengan pendapatnya. Padahal Ihsan menjelaskan isi puisi tersebut dengan sangat benar. Berdasarkan pendapatnya, dengan perlakuan kasar yang diberikan guru-gurunya, Ihsan menjadi lebih depresi lagi. Ia membuang semua buku-bukunya dan selalu merasa ketakutan. Ia merasa dirinya tidak ada yang peduli, merasa sendiri dan hilangnya percaya diri. Hingga datang seorang guru yang energik mengajar ke sekolah tersebut. Ia bernama Ram Sankar. Ram Sankar Nikup adalah sebagai guru pengganti di sekolah itu. Dan dia juga mengajar di sebuah sekolah yang menangani anak berkebutuhan khusus. Pada awalnya, Ram tidak begitu memperhatikan Ihsan, tapi lama-kelamaan ia mulai memperhatikan Ihsan. Melihat kondisi Ihsan, Ram prihatin. Ram merasa Ihsan sedang membutuhkan bantuan itu. Dia lihat dari sorot pandang mata Ihsan. Hingga pada akhirnya ia mendatangi rumah orang tuanya Ihsan untuk mendapatkan beberapa informasi yang ia butuhkan. Di sana, Ram melihat semua tulisan Ihsan dan sangat terkejut sekali ketika ia melihat lukisan-lukisan Ihsan yang sangat indah dan mengandung makna. Ihsan mengungkapkan perasaannya lewat lukisan-lukisan yang ia buat. Ram meminta buku-buku Ihsan yang dahulu dikeluarkan dan ia pun mendapati bahwa tulisan Ihsan mempunyai kesalahan yang sama pada setiap bukunya. Seperti tertukarnya huruf B dengan D, terbaliknya tulisan huruf S dan R, menulis huruf H dan T seperti menulis di balik cermin, dan kesalahan-kesalahan dalam menuliskan ejaan bila didikte. Ram berpendapat bahwa Ihsan mengalami kesulitan dalam mengenali huruf. Menurut Ram, Ihsan tidak dapat membaca tulisan dan tidak dapat mengenali karakter dari setiap tulisan. Jadi, dia tidak mengerti apa artinya.
Ram mengatakan kepada orang tua Ihsan bahwa orang yang mengalami kesulitan dalam membaca dan menulis itu disebut disleksia. Ciri-ciri disleksia menurut Ram adalah yang pertama, kesulitan dalam mengikuti beberapa instruksi. Yang kedua, tidak dapat menggunakan motorik halusnya dengan baik, seperti kesulitan dalam mengancingkan bajunya atau mengikat tali sepatunya. Yang ketiga, tidak dapat menghubungkan ukuran, jarak dan kecepatan, seperti tidak dapat menangkap lemparan bola. Dan yang terakhir, tidak dapat melakukan hal-hal yang seharusnya dapat dilakukan oleh anak seusianya. Nah, bila anak mengalami hal-hal di atas, maka rasa percaya diri anak tersebut akan hilang, sering melakukan pemberontakan, dan anak tersebut akan menyembunyikan segala kekurangannya dengan ketidaktaatan dan senang membuat kerusuhan di mana saja. Dan ia tidak mau mengakui bahwa ia tidak bisa, tetapi ia mengatakan, "Aku tidak mau." Ibu Ihsan bertanya, "Mengapa harus Ihsan?" Disleksia dapat terjadi kepada siapa saja. Kadang-kadang disebabkan oleh faktor genetik. Bisa juga karena terdapat masalah pada sinap-sinap otak anak tersebut. Meskipun demikian, setiap anak disleksia mempunyai pemikiran yang tajam dan mempunyai imajinasi yang kuat, dan mereka adalah orang-orang yang berbakat, bahkan lebih berbakat dari orang-orang yang normal. Setelah mengerti masalah yang dihadapi Ihsan, Ram menceritakan kepada Ihsan dan teman-temannya di dalam kelasnya beberapa kisah tentang orang-orang yang pernah mengalami disleksia yang tidak dapat membaca dan menulis. Namun, mereka berusaha dengan keras untuk mencoba belajar dan memahami tentang huruf, walaupun huruf-huruf atau kata-kata itu adalah musuh bagi orang-orang disleksia. Menurut orang-orang disleksia, huruf-huruf itu bagaikan menari-nari di pelupuk matanya dan begitu menakutkan dan menyiksa diri mereka. Otak mereka penuh dengan hal-hal yang tidak mungkin. Alfabet seperti sedang menari di ruang disko, begitu anggapan mereka. Orang-orang menertawakan anak-anak yang mengalami disleksia karena anak-anak disleksia umumnya suka memikirkan atau melamuni hal-hal yang tidak masuk akal. Walaupun seperti itu, mereka tetap berani menghadapinya. Siapa sangka anak-anak disleksia tersebut akan menjadi orang-orang besar dan terkenal dengan pemikiran-pemikiran anehnya. Siapa saja orang-orang yang terkenal tersebut? Di antaranya yang pertama, Albert Einstein, seorang ilmuwan besar populer dengan teori-teorinya yang menakjubkan, seperti teori relativitas. Yang kedua, Leonardo da Vinci, pencipta helikopter pada abad ke-15. 400 tahun sebelum adanya pesawat, Leonardo menulis seperti menulis di balik cermin. Semua tulisannya terbalik. Dan yang ketiga, Thomas Alva Edison, seorang penemu listrik. Yang keempat, Abhishek Bachchan, seorang artis terkenal di India. Dan yang kelima, Pablo Picasso, seorang pelukis terkenal. Ia tidak pernah memahami angka 7. Dan yang keenam, Walt Disney, pencipta kartun Mickey Mouse. Ia kesulitan dalam membaca, maka dia menuangkan kehidupan ke dalam dunia kartun. Yang 7, Neil Diamond, penyanyi terkenal. 8, Agatha Christie, seorang penulis buku misteri. Ram memberikan cerita-cerita ini agar Ihsan termotivasi untuk maju dan berani dalam menghadapi segala kesulitan yang dia hadapi. Ram juga mengatakan kepada Ihsan bahwa ia pun dahulu mengalami hal yang sama dengan orang-orang yang dia ceritakan. Semua harapan Ram terjawab dengan apa yang dilakukan oleh Ihsan.
Ia membuat sebuah kapal kecil yang dapat bergerak di air. Semua itu karena Ihsan memang memiliki daya imajinasi yang kuat. Menurut Ram, Ihsan adalah siswa yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Hanya saja dia membutuhkan sedikit bantuan. Menurut Ram, semua anak di dunia ini memiliki hak yang sama untuk belajar. Tak peduli dengan kekurangan yang mereka miliki. Sesuai dengan hukum negara, pendidikan untuk semua skema, di mana hukum ini memberikan hak yang sama di dalam dunia pendidikan. Dan ia pun memulai mengajarkan Ihsan dengan penuh kesabarannya. Ram mengajari Ihsan 2 atau 3 jam dalam minggu. Pelatihan-pelatihan yang dilakukan Ram diantaranya untuk sementara materi ijaan diabaikan. Lalu Ihsan hanya diuji secara lisan saja. Ihsan diajarkan menulis huruf di atas pasir, menulis huruf di atas kulit sebagai indera peraba, bermain warna dengan mencontoh bentuk huruf, bermain play-doh, membentuk beberapa karakter dengan play-doh, dan menggambarkan angka besar di papan kotak-kotak. Lalu dengan meronce dan memberikan rekaman suara yang sesuai dengan tulisan yang diberikan kepada Ihsan, agar Ihsan dapat belajar membaca dengan mengikuti nada suara dan melihat tulisan. Nah, dengan bantuan-bantuan tersebut, akhirnya Ihsan dapat membaca dan menulis. Sedangkan untuk pelajaran matematika, Ram memberikan materi ini. Diminta menaiki dan menuruni tangga sesuai dengan angka yang di tangga dan sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh Ram. Di sini Ram juga mengajarkan penjumlahan dan pengurangan. Ram juga mengajak Ihsan untuk bermain game di komputer. Itu untuk mengembangkan trik-trik dalam menyelesaikan masalah. Semua itu dilakukan Ram terhadap Ihsan, sehingga Ihsan secara perlahan tapi pasti dapat membaca, menulis, dan berhitung. Sebuah penanganan yang menakjubkan dari usaha seorang guru dalam mengajarkan anak didiknya. Ram mengadakan perlombaan melukis dan ia mengajak semua kalangan untuk berpartisipasi pada perlombaan tersebut, mulai dari semua anak didik, guru-guru, dan semua orang. Dan semua orang mengikuti perlombaan tersebut tak terkecuali Ihsan. Dan di akhir perlombaan, Ihsan dan Ramlah yang menjadi pemenang, karena lukisan mereka berdualah yang paling bagus. Tapi pemenangnya tetap Ihsan, dengan alasan tidak mungkin seorang guru menang dari muridnya. Kesimpulannya, dari melihat film ini, saya menyimpulkan bahwa gangguan disleksia tidak bersifat permanen, karena disleksia dapat disembuhkan dengan memberi perhatian yang lebih, memberikan kasih dan sayang, menumbuhkan rasa percaya diri, dan anak diajarkan dengan cara atau metode yang sesuai dengan yang dibutuhkan anak disleksia. Pesan saya yang dapat dari film ini, jangan memandang kepintaran atau kecerdasan seorang anak dari kalistung, baca, tulis, menghitung, karena masih banyak lagi jenis kecerdasan yang lain. Yang kedua, terimalah kondisi anak, bila memang anak Anda tersebut tergolong anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, berilah perhatian kepada anak yang mengalami disleksia ataupun anak yang tergolong ABK, anak berkebutuhan khusus yang lain. Bawalah suasana belajar anak ke dalam suasana bermain, karena dunia anak adalah dunia bermain. Kesan yang saya dapat setelah menyaksikan film Tari Zameen Par, yang pertama, saya mendapat pelajaran yang baru dalam memahami dunia anak. Yang kedua, film ini dikemas sangat apik sehingga mudah untuk dipahami maksud dan tujuannya. Harapan saya, semoga banyak yang menyaksikan film ini, karena film ini syarat akan makna yang terkandung di dalamnya. Semoga dengan adanya film ini, para orang tua
tidak lagi membebani anak usia dengan kalistung. Semoga dengan film ini para guru dapat mempraktikkan apa yang dilakukan oleh Ram bila ia mendapati murid yang disleksia. Dan yang terakhir, semoga dengan adanya film ini akan menambahkan orang-orang yang peduli dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Satu pelajaran parenting yang penting bagi saya dari film Tari Zameen Par adalah setiap anak itu spesial dengan kemampuannya masing-masing. Sebagai orang tua bahkan guru di sekolah, kita tidak bisa memarahi mereka begitu saja ketika mereka melakukan kesalahan. Ihsan Awasti tidak melakukan kesalahan dalam hal pendidikan. Ia hanya tidak tahu tentang huruf dan angka karena Ihsan mengidap penyakit disleksia. Apakah kita akan menyalahkan karena mereka mengidap penyakit itu? Apakah kita akan menghukumnya karena tidak bisa membaca karena lambat dalam menerima pelajaran? Sebagai guru, kita dihadapkan dengan kenyataan mengajari anak-anak tentang banyak hal yang tidak mereka ketahui. Memarahi dan menghukum untuk sesuatu yang tidak mereka ketahui itu tidak memperbaiki keadaan. Justru yang terjadi, si anak tidak tahu letak kesalahannya. Ilmu parenting inilah hal yang dapat kita pelajari dari Guru Ram. Walaupun baru bertemu dengan Ihsan, Guru Ram mau dan bisa memahami keadaan Ihsan. Guru Ram tidak langsung menghakimi. Ia mencari tahu dan mencarikan solusinya. Dalam film ini, orang tua Ihsan terlihat memfasilitasi bakat Ihsan dengan alat-alat gambar. Namun, orang tuanya tidak menganggap itu adalah bakatnya. Mereka tetap berpendapat bahwa anaknya malas dan tidak mau belajar hanya karena nilai akademiknya jelek. Semakin parah ketika mereka memindahkan Ihsan ke sekolah asrama. Bisa dibilang, seorang orang tua sebaiknya selalu menghargai hal-hal positif dari anak walau bukan selalu tentang nilai rapor. Anak suka menggambar, hargai. Anak suka menari dan menyanyi, hargai itu. Karena jika ia melakukan sesuatu dengan sukacita dan bahagia, serta didukung oleh orang tua, ia akan merasa bangga dan semakin menambah usaha untuk berprestasi. Nilai akademik memang penting, namun jika anak mengalami kegagalan dalam salah satu mata pelajaran yang tidak dikuasai, mungkin ia punya bakat di bidang lain. Ada sebuah pandangan menarik, bunyinya begini: guru saja punya gelar tertentu dan ahli di bidang masing-masing. Tapi, mengapa anak murid harus memahami semua mata pelajaran dengan baik? Pendapat yang bisa diperdebatkan kebenarannya. Namun, film Tari Zameen Par mengajarkan sebuah ilmu parenting yang begitu bijak. Adalah wajar ketika anak beberapa kali mendapat nilai kurang memuaskan untuk mata pelajaran tertentu. Dan ada baiknya mereka harus mencintai semua mata pelajaran, apalagi dengan bumbu paksaan. Semua anak punya kemampuan dan kelebihan di bidangnya masing-masing. Sebisa mungkin, sebagai seorang guru dan orang tua, kita bisa mengajari dan membuat mereka paham di ilmu tertentu itu. Untuk kedepannya, biarkan anak yang memilih. Masa depan mereka ditentukan dengan usahanya sendiri, bukan atas paksaan dari orang lain. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum.